Iwan ingatkan jangan ada monopoli dan mafia tanah di Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes bersama kantor ATR BPN Brebes berkomitmen mensejahterakan masyarakat melalui program pertanahan. Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH mengingatkan proses penyertifikatan tanah secara baik. Jangan ada pihak yang memonopoli dan mafia tanah. Jangan ada monopoli tanah dan mafia tanah di Brebes. Ini penting saya ingatkan demi kesejahteraan rakyat, ucap Pj Bupati Brebes saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria (GTRA) di Hotel Dedi Jaya Brebes, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Mafia tanah, kata Iwan, membuat susah masyarakat, membuat investor malas berinvestasi di Brebes, berpotensi merusak lingkungan serta berpotensi melanggar tata ruang. Dia percaya BPN Brebes dapat memberikan solusi dan formulasi terkait permasalahan tanah. Rakor ini tujuannya untuk menyamakan visi misi serta menyatukan fungsi GTRA yang harus dilakukan agar kesejahteraan rakyat terjamin, serunya. Iwan mengharapkan ada pola cara menemukan tanah-tanah terlantar yang sedianya bisa dimanfaatkan masyarakat, kemudian diresdistribusikan. Pihaknya akan bersinergi dengan BPN, dari tingkat desa sampai OPD. GTRA harus hadir untuk menemukan solusi, sehingga dapat mengatasi masalah dan kebutuhan akan penyertifikatan terkait kepastian tanah, tutupnya. Kepala ATR BPN Brebes Siamto menyampaikan objek dari GTRA, sebetulnya potensi di Brebes cukup banyak. Di samping terdapat tanah objek reforma agraria (TORA) yang partikelir atau bukan untuk umum di Kecamatan Kersana. Tanah ini yang sudah digarap dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini masih terus kita lakukan sertifikasinya, jelas Siamto. Kata Siamto, ada objek tanah di kawasan hutan, istilahnya tanah penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan (PPTKH) terdapat di berbagai desa. Digunakan untuk fasilitas umum, lapangan, kantor desa juga hunian masyarakat setempat. Melalui GTRA akan kita identifikasi dan inventarisasi Iden-Invent, kemudian objek PPTKH diusulkan ke pusat untuk dapat SK biru pelepasan kawasan hutan. Lalu akan dilegalitaskan dan diberikan kepada subjek hak masing-masing, terangnya. Lanjut Siamto, ada juga potensi tanah timbul. Namun itu juga tersumbat salah satunya di Kecamatan Losari. Ini harus ditangani secara benar dan terkoordinasi, karena ada unsur batas wilayah antara Jateng dan Jabar, Brebes dan Cirebon. Jadi di situ tanah timbul harus kita pastikan posisi sesungguhnya masuk Jabar atau Jateng. GTRA tidak bisa bekerja sendiri kalau lintas wilayah harus ada GTRA tingkat provinsi, tuturnya. Target GTRA, Siamto mengatakan, bekerja dalam 1 tahun anggaran menyelesaikan targetnya yang mampu diidentifikasi lalu diselesaikan. Di tahun mendatang akan terus berlanjut, karena selain melakukan Iden-Invent terhadap potensi terhadap objek, GTRA juga melaksanakan akses reforma agraria. Tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini berlanjut sampai dengan fasilitasi kepada masyarakat, misalnya terkait marketing, pemasaran serta distribusinya. Itu juga menjadi tugas GTRA, pungkasnya. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan antara kantor ATR BPN Brebes dengan para kepala OPD Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Tim Sandra TV mengabarkan.